Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang motherboard atau mainboard pada sebuah laptop. Biasanya kita istilahkan atau kita singkat dengan istilah MOBO. MOBO itu singkatan dari motherboard. Nah, di sini akan saya perlihatkan dua jenis MOBO. Ini MOBO dari Sony Vaio tipe lama, dimana MOBO ini masih menggunakan tipe RAM DDR2, tentu agak jadul ya. Kemudian chipnya pun masih terpisah. Sementara untuk pada mesin tipe-tipe yang keluaran agak baru, itu mesinnya sedikit lebih sederhana. Kemudian yang paling menonjol adalah pada bagian chip. Pada bagian chip ini telah disatukan. Nah, kita kembali kepada yang pertama, mesin model MOBO yang tipe lama ya. Yang pertama saya akan perlihatkan chipset prosesor. Nah, ini adalah contoh chip prosesor pada sebuah mesin yang bertipe lama, agak jadul, masih menggunakan soket ya. Ini contoh prosesornya ya. Di sini prosesornya menggunakan Intel dengan kode SLGF4 ya. Ini Intel SLGF4. Nah, pada tipe prosesor yang seperti ini itu masih sangat mudah, masih sangat gampang kalau kita mau ganti prosesor, karena pada model seperti ini disiapkan slot, disiapkan skrup, ini tinggal diputar ke arah sebaliknya, kemudian chipnya bisa diangkat, tinggal dibuka saja seperti biasa. Nah, kemudian yang kedua, chip yang kedua yang ini ya. Ini disebut dengan chipset Northbridge atau biasa juga diistilahkan GMCH, Graphic and Memory Controller Hub. Sesuai dengan namanya, jadi fungsi utama, fungsi dasar dari chip Northbridge ini adalah mengontrol grafik, tampilan, dan juga memori atau RAM. Kemudian selanjutnya chip yang ketiga yaitu yang ini adalah chipset Southbridge atau biasa disingkat dengan chip SD. Chip ini berfungsi untuk mengatur koneksi atau komunikasi perangkat input output, misalnya port USB, touchpad, keyboard, dan juga di dalam chip ini telah dibenamkan power management, pengaturan power. Nah, sementara pada mesin tipe yang agak baru itu sudah dikemas dalam satu keping. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi komponen-komponen pendukung yang ada pada MOBO sebuah laptop ya. Ini komponen-komponen yang dipasang pada sebuah mesin laptop itu berbeda dengan komponen-komponen elektronika yang konvensional. Kalau yang terpasang pada laptop, biasanya juga di HP, itu disebut dengan istilah komponen SMD, Surface Mount Device. Jadi tidak menggunakan kaki-kaki yang panjang seperti pada umumnya di komponen-komponen konvensional. Nah, yang pertama di sini kita akan lihat resistor. Biar lebih jelasnya kita lihat. Nah, ini contoh resistor yang umum dijumpai pada mesin laptop ya.
Nah, biasanya bentuknya seperti ini, ada juga yang agak kecil. Contoh yang pertama, bodi tengahnya itu berwarna hitam, kemudian di sisi-sisinya ini berwarna perak, warna timah ya. Kemudian pada mesin, pada mobo, pada papan PCB mobo akan dikodekan dengan huruf R. Jadi pengkodean untuk resistor itu adalah huruf R, salah satu dari fungsi resistor. Kemudian pada pengaplikasiannya juga bisa digunakan sebagai penurun tegangan. Kemudian contoh yang kedua, yang model resistor yang juga umum dijumpai. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang resistor pertama tadi, hanya saja ini karena fisiknya sedikit lebih kecil sehingga di bodinya, di bagian bodi yang hitam-hitam ini tidak dituliskan kodenya. Tapi untuk di PCB mesin tetap ditulis R ya. Itu pengkodean untuk resistor R. Oke, selanjutnya komponen yang kedua yaitu kapasitor. Untuk kapasitor sendiri ada beberapa model dan jenis yang biasa digunakan, yang biasa kita dapati pada mesin laptop. Yang pertama contohnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah salah satu contoh kapasitor elektrolit yang umum kita jumpai pada mesin laptop. Ada kapasitor seperti ini memiliki polaritas, artinya pada kaki-kakinya itu ada dua kutub yang berbeda, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kalau untuk kapasitor model seperti ini, pada bagian bodinya, pada bagian bodi kapasitor ini, untuk mengetahui yang mana yang kaki positif dan negatif, itu biasanya pada bodinya ini ada diwarnai. Biasanya ada yang warna hitam, ada yang warna merah keping-pingan kayaknya ini. Berarti ini adalah kaki negatifnya. Sementara di sisi sebelahnya yang berwarna agak terang, nah itu kaki positif. Itu kalau di bagian bodi komponennya. Sementara untuk pada mesin itu akan dicetak sedikit lebih tebal, berwarna putih. Nah, ini biasanya juga ditulis tanda plus. Cuman paling sering itu hanya dibuat garis sedikit lebih tebal warna putih. Berarti di situ adalah pin positifnya, kaki positifnya. Kemudian untuk kapasitor yang lain juga yang biasa kita dapati, ini jenisnya kapasitor tantalum. Nah, kapasitor tantalum ini juga memiliki polaritas, memiliki kaki positif dan negatif. Sementara untuk di bagian bodinya kita bisa mengidentifikasi bahwa yang mana kaki positif. Biasanya nah itu kaki positif, sementara di sisi sebelahnya hitam biasa, itu berarti kaki negatifnya. Sementara untuk di mesin, di mobo, itu sama seperti kapasitor elektrolit tadi, dicetak agak tebal berwarna putih seperti ini ya. Ini. Nah, itu berarti kaki positif, untuk kaki positifnya. Nah, untuk kapasitor pengkodeannya itu huruf C. Kemudian bentuk lain dari kapasitor yang paling banyak dipakai pada mesin, yang paling banyak disisipkan pada mesin laptop, yaitu kapasitor keramik. Kapasitor keramik itu bentuknya seperti ini. Ini contoh yang paling umum kita dapati. Ini ya. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar seperti ini ada. Kapasitor keramik seperti ini dia tidak memiliki polaritas. Artinya masing-masing kaki ini bisa bertindak sebagai positif, bisa juga bertindak sebagai negatif. Jadi kalau misalnya pemasangnya terbalik, itu tidak ada masalah karena dia tidak memiliki polaritas. Secara umum fungsi dari kapasitor yaitu menyimpan muatan listrik ya.
Kemudian pada pengaplikasiannya pada mesin juga bisa digunakan sebagai kapasitor filter. Oke, kita lanjut pada komponen selanjutnya, yaitu dioda. Ini contoh fungsi umum dari sebuah dioda, yaitu sebagai penyarah tegangan. Nah, simbol dari dioda ini dituliskan biasanya pada mesin itu yaitu huruf D. Ini ya, huruf D, D8 dan D7 yang di sini. Nah, dioda memiliki kaki yang berbeda, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Nah, kurang lebih seperti pada kapasitor, pada salah satu kakinya itu ada garis hitam seperti ini. Seperti ini. Itu menandakan bahwa kaki itu adalah kaki katoda. Sehingga pemasangannya juga harus disesuaikan dengan tanda yang tertera pada mesin laptop. Nah, itu ada strip putih ya, dicetak agak tebal ini ya. Jadi kalau misalnya yang di mesin arahnya sebelah sini, maka yang di diodanya pun harus mengarah ke yang cetak tebal di mesin itu. Kemudian contoh lain dari dioda ada yang seperti ini juga. Ini sama juga, disimbolkan dengan huruf D. Kemudian komponen selanjutnya yaitu transistor. Nah, biasanya di laptop itu jenis transistor yang paling banyak digunakan yaitu yang seperti ini. Ini adalah transistor jenis MOSFET. Nah, MOSFET seperti ini itu juga ada yang disebut N channel dan juga ada yang disebut dengan P channel. Pada MOSFET yang seperti ini sebenarnya seperti biasa hanya memiliki 3 jenis kaki, walaupun secara fisik di sini kaki-kakinya ada 8 ya. Tapi pada intinya dia hanya memiliki 3 kaki. Nah, kaki 1, 2, 3 pada MOSFET itu terhubung. Ini adalah pin 1, 2, dan 3. Ini terhubung ini. Dia terhubung secara langsung, walaupun secara fisik kakinya 3 terpisah, tapi dia terhubung. Jadi walaupun misalnya hanya salah satu yang dihubungkan langsung ke mesin, itu tidak ada masalah. Kemudian kaki 4, ini kaki 4. Biasanya kaki 4 ini difungsikan sebagai gate. Kemudian pin 5, 6, 7, 8 itu juga terhubung, walaupun dia secara fisik ada 4 pin, tapi sebenarnya dia terhubung satu sama lain. Pin 5, 6, 7, 8 itu terhubung. Kemudian contoh lain dari transistor yaitu yang seperti ini, fisiknya hanya 3 kaki. Ini salah satu jenis transistor yang juga banyak kita dapati pada sebuah mesin laptop. Disimbolkan dengan huruf Q ya, huruf Q. Kemudian biasanya di beberapa komponen itu ditambahkan dengan huruf P di awalnya, seperti PQ. Q adalah transistor, sementara P adalah power. Berarti PQ yaitu power transistor, yaitu transistor yang berada di jalur power. Begitu pula dengan resistor misalnya. Jadi diawali dengan huruf P, PR, berarti itu resistor di jalur power. Komponen selanjutnya itu induktor atau lilitan. Nah, ini adalah contoh lilitan yang paling umum bentuknya. Induktor atau biasa disebut dengan lilitan itu disimbolkan dengan huruf L, yang di sini L6. Nah, secara umum fungsi dari lilitan ini yaitu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Kurang lebih seperti itulah ya. Selanjutnya fuse atau sekring ini fungsinya sebenarnya lebih sebagai pengaman.
Jadi misalnya di outputnya atau di inputnya ada short, ada korsleting terjadi, maka secara dengan sendirinya dia akan memutus sehingga tidak membahayakan ke jalur yang sebelahnya, jalur outputnya misalnya. Untuk fuse disimbolkan dengan huruf F ya. Nah, selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu IC, Integrated Circuit. Jadi sirkuit terpadu. Dari namanya, IC ini sudah pasti di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling terhubung dan membentuk sebuah unit pemrosesan mikro, unit pemrosesan skala kecil, sehingga kita bisa lihat secara fisik di sini memiliki banyak kaki-kaki. Nah, untuk IC ini sama dengan komponen seperti biasanya, bahwa kaki satunya itu ada titik hitam pada bodinya, pada bodi IC-nya. Sementara untuk di mesin itu dibuat tanda segitiga putih, atau biasanya juga hanya titik putih. Nah, untuk simbolnya sendiri itu dikodekan dengan U, huruf U. Jadi kalau misalnya dapat U berarti itu IC. Karena ada beberapa IC yang kurang lebih menyerupai seperti transistor MOSFET. Jadi bentuknya sama, kakinya juga 8. Jadi kalau misalnya itu ditulis huruf U berarti itu sebuah IC. Ini contoh lain dari IC. Ini IC KBC ya, IC KBC atau IC EC, Embedded Controller. Ini kakinya lebih banyak lagi. Ini simbolnya juga U ya, huruf U. Berarti ini IC. Nah, kemudian untuk komponen-komponen yang lain, ini ada baterai BIOS. Ini baterai BIOS atau CMOS ya. Kemudian ini contoh IC BIOS. Nah, ini contoh IC BIOS. Jadi bentuknya kurang lebih seperti MOSFET ya. Kakinya ada 8, hanya saja bodinya sedikit lebih lebar. Nah, kemudian ditulis dengan huruf U, berarti itu IC. Nah, yang ini adalah IC BIOS. Terus yang ini adalah soket untuk RAM atau memori, slot RAM. Terus di sini juga ada ini WiFi card. Untuk perangkat inputnya ini bisa kita lihat di sini. Yang pertama ini yang warna biru ini port USB, USB 3.0. Jadi kalau port USB yang warna biru seperti ini itu port USB 3.0. Bedanya dengan port USB biasa yang berwarna hitam, yaitu yang seperti ini, itu pada kecepatannya. Kalau yang warna hitam itu USB 2.0. Kalau yang warna biru itu 3.0, sedikit kecepatan transfernya lebih tinggi. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada soket LAN RJ45 ya. Terus sebelahnya ini ada soket HDMI. Karena ini tipe mesinnya agak baru, jadi dia tidak menggunakan soket VGA, dia hanya menggunakan soket HDMI. Terus yang sebelah sini port untuk colokan cas. Nah, satu lagi yang sangat penting pada sebuah mesin yaitu ground. Ground pada sebuah mesin itu terhubung dengan kaki negatif pada komponen yang memiliki polaritas. Nah, ground pada mesin itu seperti ini ya, ini ground. Jadi yang lain-lain itu juga yang seperti ini bentuknya itu juga ground. Saya kira untuk pengenalan awal kita terhadap bagian-bagian dan komponen-komponen dasar pada laptop sudah cukup ya. Untuk lebih detail mengenai fungsinya, kemudian satuan nilainya dan cara kerjanya, dan juga pengukurannya akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Oke ya, biar durasinya tidak terlalu panjang.